Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Langsung terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang hadir? Ini. Sebelum kita melaksanakan materi selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Sinta, silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kemarin cuma ada yang ingat materi apa yang dijelaskan? Tentang Oke, sikap Rasulullah salah satunya itu Asidi. apa sedih? Jujur. Oke, baik. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai kejujuran. Ada yang tahu kejujuran itu apa? Saya. Silakan semua. Jujur itu, Bu, berkata apa adanya, sesuai dengan fakta, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Oke, baik. Betul kata semua tadi, yaitu berkata dengan sebenar-benarnya atau juga jujur itu ialah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya, yang sesuai yang apa yang terjadi dan disertai dengan tindakan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu di sini ada dalil tentang kejujuran. Silahkan siapa yang ingin membacanya? Silahkan Lisa. Langsung, Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Rosella. Yaitu artinya di sini yaitu dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42. Selanjutnya yaitu macam-macam jujur. Jujur di sini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan ini yaitu kita harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya tanpa ada tambahan apapun atau kebohongan. Di sini perkataan itu yaitu misalnya kita itu wajib menghindari perkataan yang tidak sesuai karena termasuk ke dalam jenis dusta. Contohnya yaitu misalnya Sinta itu mengakui kesalahannya dengan suci. Misalnya kesalahan Sinta itu ada dengan suci, jadi dia mengakui dengan suci dan meminta maaf. Dan juga yang kedua yaitu jujur dalam niat hendak. Jujur dalam niat hendak itu yaitu misalnya kita itu semua apapun yang kita lakukan itu harus niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya kita itu mau berkurban, kita itu berniat mau berkurban tahun ini dan kita harus laksanakan kurbannya itu di tahun ini juga karena kita itu sudah ada niatnya. Selanjutnya yaitu jujur dalam hasad dan pemenuhan hasad. Contoh dari makna jujur saat ini yaitu pertama adalah seperti orang yang berkata, jika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan harta benda kepadaku, maka aku akan mensedekahkannya kepada orang yang tidak mampu. Hal tersebut mengindikasikan hasrat yang jujur namun terdapat keraguan di dalamnya. Selanjutnya yaitu sementara jujur hasad dan pemenuhan hasad ini, contoh dari keduanya yaitu hasad jujur untuk berjanji kepada diri sendiri. Hal ini membutuhkan bukti apakah benar adanya atau justru dikuasai hawa nafsu. Selanjutnya yaitu jujur dalam amal, di mana jujur dalam amal ini yaitu memiliki derajat yang paling tinggi sebab ditunjukkan agar perbuatan amal umat muslim tidak terlalu memperlihatkan riya dengan mengalahkan apa yang ada dalam batin manusia. Dan juga selanjutnya yaitu jujur dalam berbagai hal. Jujur dalam berbagai hal ini misalnya yaitu diterapkan pada semua umat muslim untuk saling tolong menolong sesama umat muslim, bersilaturahmi dan tidak menanamkan sifat penuh kedengkian serta iri hati. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berbuat jujur. Sesungguhnya jujur menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkannya ke surga. Dan senantiasa seorang berbuat jujur dan menjaga kejujurannya hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq
Ibu ada yang ingin bertanya? Mbak Suci, Bu, katanya. Saya kasih tahu terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Bu. Di sini ingin bertanya, bagaimana jika seseorang sudah di hatinya itu sudah berniat ingin melakukan misalnya sedekah ya Bu, tetapi belum dilakukannya, tapi di hatinya itu sudah ada niat seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Oke, Ibu langsung jawab pertanyaan dari Sinta ya. Misalnya kita itu ada niat untuk bersedekah, tapi kita belum melaksanakannya. Meskipun kita itu sudah ada niat, itu sudah termasuk dalam halal. Meskipun kita belum melakukannya, kita bisa melakukannya itu di suatu hari nanti ketika kita punya uang untuk bersedekah. Itu Sinta. Baik Bu, terima kasih. Oke, Suci. Ibu, Suci mau bertanya, bagaimana kalau kita itu berbohong, tetapi bohongnya itu untuk kebaikan, biar orang itu tidak sakit hati atau tidak merasa intinya tidak sakit hati itu, Bu. Oke, baik. Di sini Suci bertanya tentang kebohongan untuk menyelamatkan diri ya, yang termasuk ya. Jadi itu boleh. Misalnya di contohan itu ada juga di cerita Rasulullah SAW itu ada misalnya yang menyelamatkan nyawa seorang. Misalnya ada orang yang dikejar oleh orang penjahat, segerombolan penjahat, dan dia itu mau melarikan diri dan kita tersebut ada di sana. Dia meminta tolong untuk tidak dikasih tahu tempat persembunyiannya. Jadi kita untuk menyelamatkan nyawa seseorang, kita harus berbohong kepada segerombolan penjahat itu bahwa kita tidak melihat dia melewati jalan tadi itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik, itu saja materi dari Ibu. Marilah kita sama-sama